Karena bagi kita ya untuk belajar adalah wahana ya, bagi kita untuk belajar, untuk memahami masalah lingkungan, untuk melakukan simulasi teknis bagaimana kita menyelesaikan masalah lingkungan. Ya, jadi itu dalam prakteknya ya nanti dalam prakteknya nanti kuliah ya akan ada pengenalan masalah ya. Kemudian akan ada simulasi penyelesaian masalah, juga akan ada simulasi teknis dalam penyelesaian masalah. Nah, kalau dalam ilmu lingkungan, nah, sorry, dalam hal ini ya, terkait dengan gagasan pokok dari ilmu lingkungan gitu ya, maka studio ini diharapkan menjembatani kita untuk lebih memperdalam keterkaitan aspek A, B, C. Jadi aspek A, B, C kita coba lihat lebih dalam. Di sini ya kita dihadapkan pada satu cakupan substansi, ya. Cakupan lokasi. Cakupan substansi, masalah lingkungan, cakupan lokasi ya. Apa dan di mana. Kemudian ruang lingkup. Ya. Kemudian luaran. Nah, jadi nanti kita akan dihadapkan atau saya dan kalian akan eh, belajar lebih dalam tentang ABCD ini ya. Nah, dalam kita belajar yang lebih mendalam ini, nanti kita harus merumuskan substansinya apa gitu ya. Kemudian cakupan lokasi, mungkin masalahnya apa, di mana gitu. Lalu ruang lingkup dan apa yang bisa kita
eh, luarkan gitu ya. Apa yang bisa kita luarkan dari mata kuliah ini, dari simulasi kita ini. Nah, nomor satu ya, sementara ini idenya, idenya masih tentang waste management ya, idenya ya, nomor satu ya, atau pengelolaan sampah lah. Kemudian nomor dua, lokasi. Ini kita sedang cari dan memikirkan gitu ya. Kira-kira di mana? Mungkin bisa pinjem tempatnya Pak Nur misalnya. Misalnya. Tapi ini kaitannya dengan biaya, ya kan? Kita harus mencarikan yang efisien dari sisi biaya. Kemudian ruang lingkup, ya ruang lingkup, ruang lingkup itu rumusan rumusan masalah, kemudian ide dan pendekatan penyelesaian, analisis data pokok gitu ya, kemudian program pengelolaan lingkungan. Dalam ini program pengelolaan sampah. Luaran kita harapkan poster, kemudian buku program yang terdiri dari policy brief. Nah, ini Mas Zaki ya, Mas Zaki, Mbak Silvi, dan mungkin Bapak Ibu yang lain sudah pernah bikin policy brief gitu ya. Hmm. Sudah pernah bikin policy brief gitu. Ini Mas Yaki mungkin kecapean nggak ada kayaknya. Ya, jadi ini kira-kira. Jadi, nah, oh iya ada Mas Ilmi juga mungkin sudah pernah bikin. Tetapi anak-anak, tetapi diharapkan hmm, policy brief ini nendang gitu loh. Ya nendang gitu anak-anak. Ini yang sedang kita coba gali lebih dalam. Nendang artinya dipakai lah gitu ya dalam digunakan lah gitu ya dan digunakan nendang nendang ya jadi ini yang ini ya yang kita harapkan bisa ini ya eh, lokasinya nanti ya sebentar ya nanti kita tentukan dalam minggu depan lah sudah kita tentukan tapi
kurang lebih temanya sudah ini dulu ya, ini dulu. Kemudian nanti tentu ada survei ke lapangan gitu ya, ada survei ke lapangan. Nah, nanti bagaimana proses survei ke lapangannya itu nanti yang harus kita lihat gitu. Sambil mencatat ini kita fotokopi dulu. Ya, silahkan anak-anak untuk apa ya, direnungkan dulu dan dicatat link yang apa chat. Saya ngecat di chat ya. Saya ngecat di chat.
Nah, kemudian yang berikutnya anak-anak, ini kita juga masih tetap sama ya dengan studio tahun lalu. Jadi itu yang eh, agak besar gitu ya, yang kaitannya dengan pengelolaan sampah. Tapi yang kecil anak-anak, kita yang kecil ya, yang kecil gitu ya, kita kita juga tetap akan melanjutkan studio tahun lalu ya tentang KHDTK, tentang KHDTK, studio tahun lalu tentang KHDTK. Nah, jadi kita nanti me- apa ya, kita akan melakukan penghijauan, kemudian pemanenan kompos, pemanfaatan kompos untuk penghijauan ini tetap kita lakukan. Ya, jadi tetap kita lakukan. Sama lah kurang lebih seperti yang studio tahun lalu ya. Jadi mimpinya kami sebagai koordinator tim studio itu adalah ada kegiatan yang levelnya kota atau kabupaten gitu ya. Nanti kita pengennya gitu ya. Tapi juga ada kegiatan kecil yang kita bisa membuat praktek kecil gitu ya tentang pemanfaatan kompos untuk penanaman pohon di KHDTK atau penanaman pohon di suatu lokasi yang lain gitu ya. Ya, harus kita lakukan gitu. Ini sudah saya diskusikan dengan ini ya, luaran ya. Luaran adalah poster.
Saya ulang ya. Ya, kira-kira itu eh, materi studio kita sampai pertemuan ke-14 ya. Kira-kira itu. Nah, kemudian anak-anak untuk bahan ya, bahan, bahan-bahan itu kompos itu nanti kita panen di PWK ya. Jadi punya C Grande dan PWK ya. Jadi kerja sama. Nah, ini panen komposnya di sana.
komposnya nanti kita panen di PWK Segrinde ya, kita panen. Nah nanti ini ada Pak Nur kan ya. Nah nanti mungkin kita juga bisa membuat di tempatnya Pak Nur gitu. Mungkin bisa juga itu nanti kita buat di tempat Pak Nur toh untuk bisa juga kita membuat kompos di tempat Pak Nur. Nah, ini kita tunjuk nama saja karena ada Pak Nur di sini. Nah, nanti bisa juga dari tempat Pak Nur ini sekalian kita panen gitu ya. Jadi panen langsung gitu. Nanti buat panen gitu. Jadi tidak sekedar membuat kompos ya, tapi praktek memanfaatkan kompos. Nah, gitu. Nah, sekarang masalah bibit ini gimana nanti? Mau nanam apa gitu kan? Mau menanam apa? Lah ini nanti kita harus pikir bareng-bareng ya ada supaya nendang kalau bisa pengennya ya. Tapi kalau pendak juga tidak apa-apa. Tapi jangan guyon ya gitu ya, guyon gitu ya. Jadi kita nanamnya itu ya beneran gitu, nanam beneran gitu. Nanti di mana gitu, syukur-syukur dicari lahan yang kritis atau apa gitu. Terus bahannya, nah, saya tuh punya ide toh, nanti bahan ya, bahan saya itu punya ide toh, kita bikin di sekitar kita saja gitu ya. Misalnya di SPS gitu ya. Kita mulai galakkan sampah organik sayur misalnya. Sayur dan buah untuk bikin eco enzim ya. Terus kita campur dengan daun dan sampah organik yang mungkin gitu ya. Tapi di lingkungan kita saja gitu. Di saya itu gitu ya. Jadi kita nanti kan kalau yang awal-awal kan kita panen ya di punyanya Segrinde yang di PWK gitu. Nah, terus nanti yang kita di sini itu nanti juga bikin ya. Kuliah kita itu kan 6 bulan ya. 6 bulan itu kayaknya bisa deh cukup itu. Kita buat gitu ya. Cukup kayaknya. Nanti bikin bikin lubang ya di sini gitu. Terus nanti kita pilah ya sampahnya gitu. Cukup kayaknya nanti kita cari ya lokasi di sini di mana yang memungkinkan gitu. Ya, kita cek nanti seperti apa. Nah, tapi kalau bisa yang murah gitu ya, yang nggak mahal-mahal. Karena memang berbiaya sih ini. Kira-kira itu anak-anak ada ide atau ada bayangan? Mungkin ada komentar atau apa? Silahkan, siapapun boleh. Monggo dimulai dari siapa mau bertanya. Pak, Pak, Hmm? mohon izin bertanya, boleh Pak? Hmm. Nah, ini siapa ini? Mas Syahri di mana lokasi?
Saat ini saya lagi di Gorontalo, Pak, tapi Di tinggalnya mana? sementara lagi di Gorontalo, Pak, tapi Oh, tinggalnya nggak di apa-apa, Bogor, nggak Pak. apa-apa. Jadi, oh ya, ini saya stop dulu sebelum bertanya. Anak-anak, adik-adik. Jadi kalau anak-anak dan adik-adik Mas Mbak itu jauh lokasinya dari Semarang gitu, nggak apa-apa. Yang penting nanti praktek di rumah gitu. Di rumah Oh, praktek gitu. sendiri gitu. Nanti dicatat sendiri ya. Konsekuensinya gitu. Kalau sampah rumah saya boleh nggak Pak? Oh boleh sekali, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yang penting praktek bareng-bareng kayak kita gitu. Membuat kompos gitu ya. Ya nanti gitu. Ya silakan Mas Syahri Ramadan. Sebenarnya udah terjawab sih, Pak. Tadi yang mau saya tanyakan perihal lokasi tadi, Pak. Kalau tadinya sih saya mau bertanya, apakah yang jaraknya jauh seperti saya ini, Pak, bisa diberikan dispensasi mungkin beberapa kali pertemuan mungkin saya masih bisa ikuti di Semarang, Pak. Tapi mungkin tidak akan full. Apakah itu diperbolehkan atau seperti apa, Pak? Itu aja sih, Pak. Ya, jawabannya adalah nanti kita inventarisasi teman-teman yang jauh itu di mana. Ya misalnya ada yang di Papua, ada yang di Sumatera, ada yang di Aceh, ada yang di mana, nggak apa-apa. Yang penting praktek aja seperti kita nanti ya setor ini, setor setor apa ya, setor tugas gitu ya. Posternya ya ya kalau sendiri ya bikin sendiri, ya nggak bisa kelompok kan gitu. Nggak apa-apa terus kemudian bikin kompos sendiri ini sendiri gitu ya nanti dilihat hasilnya ya nggak apa-apa Pak saya bisanya tapi hanya di hari Minggu saja hari yang lain kerja ya itu hari Minggu itu aja nggak apa-apa kali ini kan bukan ini ya bukan ya kalau yang di sini nanti hasilnya kita cek betul ya tapi kalau yang di jauh kayak Pak Syahri Ramadan ini prinsip dasarnya praktek mengikuti kita tapi di rumah sendiri gitu intinya gitu Pak dikerjakan di luar jam kerja kalau kerja gitu hari Sabtu hari Minggu kan itu bisa ya Bisa, Pak. Terima nah, kasih banyak, Pak. sip nanti kita yang penting itu kita sharing informasi dan komunikasi jadi misalnya saya sampai di sini Pak oh ya siap saya sampai di sini Pak ya siap gitu Baik, Pak. Terima kasih banyak. sip jangan sampai memberatkan ya ya ada lagi silakan Selamat sore Bapak. ya nah ini Pak Nur nih Terima kasih teman-teman Pak Mariono. Terkait dengan nanti praktek yang akan mungkin ditempatkan di wilayah Tegal, monggo kami sebelumnya juga sudah uh, berbincang-bincang dengan Pak Mariono bahwa nanti akan ditempatkan untuk praktek di tempat kami. Nah, kami mungkin perlu akan menyediakan lahan. Kemudian mungkin kalau memang itu ada apa namanya eh, apa tempat yang harus tentunya waktunya bukan satu hari langsung kondur gitu Pak. Itu mungkin ya beberapa hari. ya ya nanti kita ya nggak saya nggak ya nggak satu hari langsung pulang ya nggak kayaknya nggak cukup ya Pak ya Memang kami sudah merencanakan itu ada tempat di tempat kami. Mungkin kalau teman-teman yang laki-laki mungkin bisa satu tempat ruangan, kemudian kalau yang perempuan juga ada tempat tersendiri, Pak. Kamar-kamar tersendiri. Ada 2 hmm. kamar, Pak. Hmm. Kemudian untuk tempat diskusi juga ada, kalau Hmm. bisa di tempat rumah tersebut atau di balai desa. Kemudian Hmm. kalau untuk tempat praktek, kami punya lahan yang saat ini sedang digunakan sebagai ketahanan pangan. Hmm. Itu Hmm. untuk itu kegiatan penanaman melon premium, Pak. Nah, itu memang Hmm. kami sedang jalan. Memang di Hmm. situ kami ada lahan yang cukup luas. Cuman saat ini karena situasi sedang musim penghujan, itu agak becek dikit. Di samping itu kami juga mempunyai tempat di wilayah dekat dengan kantor balai desa itu ada tempat
yang sudah kami bikin sebagai tempat ini apa namanya rencananya sih sebagai tempat sampah plastik Pak, sebagai bank sampah. Memang itu sudah kami bikin, cuman belum dimanfaatkan dengan maksimal. Sampingnya juga ada tanah-tanah kosong, mungkin itu nanti bisa dimanfaatkan Pak Marino. Ini sebagai informasi yang nanti bisa dikembangkan kepada teman-teman atau dengan Pak Marino. Nanti waktu bisa diinformasikan kapan, ya, pada prinsip untuk satu rumah itu mungkin bisa menampung kalau laki-laki dan perempuan mungkin ya antara 7-8 itu masih bisa Bapak. Nah, demikian Pak Mariono sementara informasi untuk mendukung apa namanya kegiatan ini. Terima kasih Pak Mas. Ya nanti mohon untuk pembiayaannya dibuat seminim mungkin ya anak-anak ya adik-adik ya, seminim mungkin yang tidak memberatkan gitu, karena memang ada mobilisasi ke Tegal ya, mungkin naik kereta itu berapa kali berapa hari, kemudian nginepnya juga itu juga. Karena ini kegiatan ini perlu saya jelaskan juga anak-anak bahwa ini kegiatan ini adalah gabungan mata kuliah. Dulu namanya mata kuliah Kapitas Lekta, yang kedua adalah mata kuliah KKL ya, KKL, kuliah kerja lapangan yang biasanya ke luar negeri gitu anak-anak. Jadi memang kuliah ini sedikit memerlukan biaya tambahan gitu ya, yang memang desainnya awalnya gitu ya. Jadi perpaduan antara kuliah kerja lapangan atau KKL dan Kapitas Lekta gitu, sehingga jadilah studi lingkungan. Nah ini sudah kita tetapkan ya, mungkin untuk policy briefnya gitu ya, kita akan di Kendal ya, di Tegal ya, policy briefnya akan di Tegal. Nanti juga mungkin praktek-praktek kecil untuk pembuatan kompos dan sebagainya nanti kita simulasikan sesuai dengan kondisi yang ada di Tegal. Berarti bisa kita tetapkan gitu ya Pak Nur ya, di Tegal ya Pak Nur ya? Bisa sekali Bapak. Ya, oke. Sementara lokasi di Tegal gitu aja dulu ya. Berarti kalau penghijauannya pripun Pak Nur ya? Kalau lokasinya misalnya kita pilih Tegal saja gitu. Untuk penghijauan mungkin bisa, tapi di samping Sungai Kaligung Pak. Kami itu ada lahan Sungai Kaligung sekitar panjangnya sekitar 500 meter Bapak. Mungkin kalau ada semacam penanaman, mungkin bisa di bantaran-bantaran Sungai Kaligung. Memang itu sudah kami buat seperti jalan Pak. Mungkin samping-sampingnya tapi belum. Berarti bisa Atau ya kita nanam di situ ya Pak? Bisa Bapak, bisa. Itu dianggap sebagai sebuah kegiatan nyata gitu bisa toh Pak? Bisa sekali Bapak. Nama sungainya apa Pak? Kaligung Lama Pak. Bantaran Sungai Kaligung Lama. Kaligung Lama? Lama nih. Ya. Bantaran Sungai Kaligung Lama ya? Oke Bapak. Sudah, saya tulis, sudah saya tetapkan. Sudah, saya tulis di grup dosen juga. Lokasi di tempat Pak Nur, di Tegal, untuk penghijauan di bantaran Sungai Kaligung Lama. Oke, sip. Ada pertanyaan, Bapak Ibu?
Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita lanjutkan pertemuan di kesempatan yang lain. Adik-adik, anak-anak dapat merangkum atau menyalin catatan di meeting chat kita. Prinsipnya adalah tema tentang penghijauan, pemanfaatan kompos, dan pengelolaan sampah. Lokasinya di tempat Pak Nur ya, di Tegal. Udah, intinya itu. Nanti ini sedikit mengeluarkan biaya. Mohon kita cermati bersama-sama sehingga biaya yang kita keluarkan minimalis, kecil, tetapi kegiatannya memiliki dampak dan manfaat bagi masyarakat di sekitar. Ya, gitu. Ada tambahan informasi Pak Nur, monggo? Cukup Bapak, cukup. Iya. Iya, mohon bantuannya nanti nggih Pak Nur nggih. Tinggi Bapak siap. Tapi jangan lupa TA-nya Pak Nur ya. Tinggi Bapak. Nah, jangan sampai mengganggu TA lo ya. Insya Allah Bapak. Ya, sip. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan kuliah pada sore hari ini. Terima kasih anak-anak untuk kesabarannya. Tadi kita menunggu sejenak kuliahnya apakah akan online atau offline, online seperti ini atau tatap muka gitu. Saya rasa demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sip. Terima kasih, Pak. Oke.